Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Biologi. Pada bab kali ini kita akan belajar tentang metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah cara atau tahapan tertentu yang harus dikerjakan oleh seorang ilmuwan dalam melakukan suatu penelitian. Jadi selalu ada tahap-tahapannya yang sudah konkret. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan kesimpulan yang didukung oleh bukti dan fakta yang tersusun secara sistematis. Jadi bukti dan faktanya itu diperoleh melalui metode ilmiah, kemudian disimpulkan menghasilkan suatu produk ilmiah. Produk ilmiah itu apa saja? Misalnya prinsip-prinsip, fakta, teori, dan hukum. Ada hukum Hardy-Weinberg, teori biogenesis, fakta tentang adanya mikroorganisme, prinsip genetika Mendel, itu semua diperoleh melalui metode ilmiah. Nah, produk sains yang berupa fakta, prinsip, model, dan hukum, dan teori dihasilkan para ilmuwan melalui kerja ilmiah. Nah, sebelum bisa melakukan kerja ilmiah, kita juga harus punya sikap-sikap ilmiah. Sikap ilmiah ini ada banyak, Ibu hanya membahas untuk beberapa saja. Kritis itu artinya kita bisa mengkritisi fakta-fakta yang ada di lingkungan. Jadi, berpikiran tajam, tidak apatis. Kemudian visioner itu bisa melihat jauh ke depan. Dampak ilmu pengetahuan itu sangat besar ya terhadap kemajuan sumber daya manusia, peradaban manusia. Kemudian punya rasa ingin tahu yang tinggi, jadi rasa penasaran yang tinggi terhadap fakta-fakta dan fenomena, serta bisa membedakan mana fakta dan mana opini. Logis ya, jadi bisa berpikir logis sebab akibat. Kemudian bersikap terbuka ini mau menerima kritik dan saran. Lalu jujur mengakui, jujur membaca data dan tidak menggeserkan maksud data, tidak memanipulasi data. Kemudian teliti, melakukan penelitian itu secara teliti dan tekun, karena untuk penelitian itu butuh waktu lama, jadi harus tekun. Nah, kemudian keterampilan proses sains itu cara agar bisa menemukan sendiri fakta dan konsep ilmiah dari suatu kejadian dan data, jadi bukan menghafal. Ini adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang ilmuwan saat melakukan metode ilmiah, antara lain bisa mengelompokkan data atau mengklasifikasi objek, gitu ya. Bisa mengajukan pertanyaan dari data yang ada, bisa melakukan pengamatan atau mengobservasi, terampil untuk menyajikan data, bisa membuat tabel, bisa membuat diagram, seperti itu, bisa menafsirkan data, bisa membaca data, hubungan antara data satu dengan data yang lain, bisa memprediksi dan memperkirakan data. Kalau A menjadi B, maka B menjadi apa, seperti itu. Bisa mengidentifikasi variabel dalam percobaan. Variabel itu apa nanti akan kita bahas. Nah, ini adalah metode ilmiah ya. Cara yang urut atau sistematis dalam pemecahan masalah. Langkah-langkah metode ilmiah itu yang pertama menemukan masalah. Menemukan masalah ini misalnya kalau kita melihat ada tanaman A itu kok lebih baik pertumbuhannya di tempat terbuka dibandingkan di tempat yang ternaungi atau tertutup. Nah, dari perbedaan tersebut kan akan timbul pertanyaan, mengapa tanaman tersebut tumbuh lebih baik yang ada di tempat terbuka, kenapa yang ada di tempat tertutup pertumbuhannya kurang, seperti itu. Lalu yang kedua, menyusun hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara atau jawaban sementara. Ya, misalnya, hipotesis itu perlu dirumuskan untuk suatu masalah yang jawabannya harus diselidiki dengan melakukan eksperimen. Jadi hipotesis itu nanti akan dibuktikan melalui eksperimen atau percobaan. Hipotesis itu didasari dari pengetahuan dan hasil penelitian terdahulu. Jadi misalnya nanti akan mengutip penelitian terdahulu. Menurut penelitian A hasilnya seperti ini. Menurut penelitian B hasilnya seperti ini. Nah, ini akan memadukan penelitian A dan penelitian B. Hasilnya nanti akan jadi seperti apa, seperti itu. Hipotesis didasari pada pengetahuan dan hasil penelitian yang terdahulu.
Pengetahuan dan hasil penelitian terdahulu dapat diperoleh misalnya bisa dari buku, bisa dari artikel majalah, koran, internet, keterangan orang lain, bisa dari jurnal ilmiah, dan sebagainya. Misalnya nih contoh hipotesis, misalnya hipotesis tanaman A dapat tumbuh lebih baik di tempat yang terbuka daripada di tempat yang ternaungi. Nah, hipotesisnya begini, cahaya matahari mempengaruhi kecepatan pertumbuhan tanaman A. Itu dugaan sementaranya seperti itu. Nah, langkah berikutnya yaitu melakukan percobaan. Nah, untuk menguji suatu kebenaran hipotesis itu harus dilakukan melalui percobaan. Nah, sebelum melakukan percobaan harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Misalnya, penentuan alat dan bahan, serta menentukan variabel-variabel penelitian, alatnya, bahannya apa saja, dan variabelnya apa saja. Lalu, menentukan alat dan bahan ya, yang pertama. Sebelum melakukan percobaan harus ditentukan alat dan bahan yang akan digunakan. Harus ditentukan keterbatasan sumber, misalnya keterbatasan alat, bahan, dan biaya yang tersedia dalam percobaan. Keterbatasan alat, bahan, dan biaya untuk percobaan akan mempengaruhi percobaan yang akan dilakukan nantinya. Misalnya begini, jika ingin mengetahui apakah suhu lingkungan mempengaruhi pertumbuhan tanaman, maka harus ada termometer untuk mengukur suhu lingkungan, bukan termometer untuk mengukur suhu badan kan. Nah, jika peralatan tersebut tidak tersedia, maka nanti suhu lingkungan itu tidak dapat diukur dan pengaruh suhu lingkungan terhadap pertumbuhan tanaman tidak dapat diketahui atau nanti diperoleh data tapi tidak valid seperti itu. Nah, tahap kedua yaitu setelah alat dan bahan, maka variabel penelitian. Nah, variabel itu adalah ciri objek yang nilainya beragam dan bisa diukur. Nah, contohnya pertumbuhan tanaman. Kalau untuk pertumbuhan tanaman itu variabelnya misalnya bentuk tinggi tanaman, tinggi tanaman, kemudian jumlah daun, lebar batang, diameter batang, dan sebagainya. Nah, ada dua jenis variabel yang harus ditentukan dalam melakukan percobaan, yaitu variabel bebas dan variabel yang terikat. Variabel bebas itu faktor yang diubah-ubah, sedangkan variabel terikat itu faktor yang berubah tergantung dari perubahan variabel bebas. Ya. Kemudian pada percobaan biologi biasanya terdapat dua kelompok perlakuan, yaitu kelompok yang diberi perlakuan dan kelompok kontrol atau kelompok yang tidak diberi perlakuan apapun sebagai pembanding. Nah, kelompok perlakuan diberi satu atau lebih variabel yang disesuaikan dengan tujuan percobaan serta ketersediaan alat, bahan, sama biayanya. Misalnya begini, akan dilakukan suatu percobaan. Nah, judulnya tuh begini, pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, pada percobaan ini, pada kelompok perlakuan harus digunakan beberapa variasi intensitas cahaya. Nah, misalnya ada cahaya gelap atau tidak ada cahaya redup, cahaya terang, seperti itu. Jadi variasinya variasi cahaya. Nah, variasi intensitas cahaya disebut variabel bebas. Jadi variabel yang dirubah-rubah untuk mengetahui akibatnya apa. Kemudian pada kelompok kontrol, intensitas cahaya tidak dirubah, tempatnya terbuka semua, seperti itu. Dalam hal ini, cahaya merupakan variabel bebas dan pertumbuhan tanaman sebagai variabel terikat. Jadi, cahaya yang berbeda-beda itu nanti akan menghasilkan pertumbuhan tanaman yang berbeda-beda. Nah, pertumbuhan tanaman yang berbeda itu disebut variabel terikat. Misalnya bisa diukur dari apa? Bisa diukur dari tinggi tanamannya berapa, kemudian lebar batangnya berapa, jumlah daunnya berapa, jumlah buah misalnya, jumlah cabang, seperti itu. Nah, kemudian ada juga ada variabel yang tidak diteliti, misalnya penyiraman, suhu, baik kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol diberi perlakuan yang sama. Ya. Nah, setelah menentukan alat, bahan, dan variabel, percobaan itu bisa dilakukan. Misalnya, percobaan pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan dilakukan dengan meletakkan tanaman A di tempat dengan intensitas cahaya yang bervariasi. Nah, jika tanaman A tidak tumbuh dengan baik di tempat dengan intensitas cahaya yang rendah, maka itu dapat disimpulkan bahwa cahaya diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Nah, selain itu kita harus tetap mengerjakan percobaan lain sebagai pembanding.
Percobaan pembanding ini diberi perlakuan berbeda dengan perlakuan sebelumnya. Percobaan pembanding ini dilakukan dengan meletakkan tanaman di tempat dengan intensitas cahaya yang tidak berubah. Tanaman yang diletakkan di tempat tersebut berfungsi sebagai standar atau disebut kontrol. Nah, selain itu dalam pelaksanaan percobaan, setiap tanaman harus diberi perlakuan yang sama. Ini juga merupakan variabel kontrol ya. Jadi tadi yang variabel bebas kan intensitas cahayanya, kemudian variabel terikatnya kan variabel kayak tinggi tanaman, lebar tanaman, jumlah batang, jumlah daun, warna daun, seperti itu. Lalu variabel kontrolnya itu misalnya yang tidak dibedakan, yang tidak dicari perbedaannya, yang tidak divariasikan. Misalnya ukuran potnya harus sama, ya. Kemudian jenis tanamannya harus sama, umur tanamannya harus sama, intensitas penyiramannya harus sama, seperti itu. Pupuknya harus sama. Nah, kecuali yang diteliti itu merupakan variabel kontrol, jadi harus disamakan. Nah, setelah melakukan percobaan, kan diperoleh data, barulah dianalisis data atau dibaca datanya. Memperoleh data kan ditampilkan data, tuh entah dalam bentuk deskriptif, atau dideskripsikan, atau dielaborasikan, bisa juga dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, kemudian tahap berikutnya membuat kesimpulan. Kesimpulannya. Jadi kesimpulannya apakah intensitas cahaya itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman, nanti akan dibahas di kesimpulan ini. Baru kemudian mengkomunikasikan hasil penelitian. Misalnya bisa melalui laporan ilmiah atau melalui jurnal. Untuk sistematika laporan ilmiah sudah Ibu buat dalam bentuk PDF, silakan bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini sistematika laporan penelitian sederhana yang biasa kita pakai di sekolahan, meliputi judul, tujuan penelitiannya apa, alat bahan yang digunakan apa, langkah kerja, landasan teori, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, lampiran. Lampirannya isinya dokumentasi selama penelitian. Baik, itu saja, sekian untuk metode ilmiah, semoga bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.